Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman, kunyah daripada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, kemudian melaksanakan zakat, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram, dan berpuasa Ramadan. Baik, kita bahas dulu rawinya. Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, ia adalah seorang muhaddisun faqih, seorang ahli hadis dan orang yang sangat cerdas, dan dia pun termasuk daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sigar as-sahabah. Jadi ketika berjumpa dengan Rasul, dia masih kecil. Karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu masuk Islam sebelum balik. Sehingga ketika terjadi perang Badar, usianya belum sampai 15 tahun dia sudah daftar. Tapi tolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perang Uhud juga ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian perang Khandaq, perang Ahzab, diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terlibat perang. Menunjukkan bahwa Rasul pun tidak sembarang memasukkan orang ke pasukan, kan. Dilihat dulu, kalau belum balik enggak dilibatkan perang. Kalau sudah balik baru dilibatkan perang. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu an adalah salah satu daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada yang mengatakan kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk dari Abadilah. Abadilah itu ada 4 orang, di mana semua fatwa kembali kepada Abadilah itu.
Disebut Abadilah itu maksudnya karena diawali namanya dengan kata-kata Abdullah. Dan ada 4 Abdullah yang hidup sezaman, semua fatwa kembali kepada mereka. Pertama Abdullah ibn Umar, yang kedua Abdullah ibn Abbas, yang ketiga Abdullah ibn Zubair, dan yang keempat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Inilah 4 Abdullah yang disebut dengan Abadilah. Semua fatwa kembali kepada 4 orang ini karena mereka hidup satu zaman. Saya ulangi, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Mereka disebut Abadilah. Orang-orang yang dimulai namanya dengan Abdullah, di mana semua fatwa bermuara kepada 4 orang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an terkenal orang yang paling meniru sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berusaha mencontoh segala sesuatu yang dilakukan Nabi. Sampai-sampai orang-orang menganggapnya terlampau hulu di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai ke bekas kencingnya saja. Jadi umpamanya Rasul berhenti di sebuah pohon, kemudian kencing di situ. Maka Abdullah ibn Umar pun kalau lewat di situ, mesti dia sempatkan kencing di situ. Alasannya apa? Karena Rasul kencing di sini. Sampai masalah-masalah kencing saja ditiru. Sampai saat tempat-tempat kencingnya dia di situ, ya di situ. Makanya sampai orang mengatakan seperti itulah Abdullah bin Umar itu meniru Nabi. Pakaiannya, warna pakaiannya, dan begitu seterusnya. Sehingga dia terkenal orang yang paling meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah kiblat bagi para thalabatul hadis khususnya di kota Madinah. Karena dia mufti Madinah. Dan bukan hanya itu saja, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia banyak mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terlibat dalam Futuhatus Syam. Futuhatus Syam membebaskan di kota-kota di Syam, di Irak, di Persia, di Mesir, di Afrika, dan begitu seterusnya. Bahkan ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kemudian wafatnya Yazid ibn Muawiyah, maka Ibnu Umar radhiyallahu an pun adalah orang yang tidak mau terlibat dalam permasalahan antara Ali dan Muawiyah. Jadi Abdullah bin Umar itu orang yang paling jauh dari fitnah. Dia nggak mau. Dia tidak memihak Ali, dia tidak memihak Muawiyah. Dia kemudian keluar dari fitnah perpolitikan. Jadi dia betul-betul menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar di Masjid Nabawi. Karena ketika ada 4 anak khalifah, 4 anak sahabat Rasul, 4-empatnya duduk di sekitar Ka'bah. Di situ ada Abdul Malik ibn Marwan. Di situ ada Abdullah ibn Zubair. Di situ ada Urwah ibn Zubair. Di situ ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. 4 orang ini, namanya anak muda, masih muda, berbincang-bincang di sekitar Ka'bah soal cita-cita. Kira-kira kalian ini kalau sudah besar mau apa gitu ya. Maka Abdullah ibn Zubair mengatakan, saya ingin menjadi penguasa Hijaz. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan mengatakan, saya ingin menjadi penguasa bukan hanya Hijaz, tapi kaum muslimin semuanya. Tapi Urwah mengatakan, saya ingin jadi ulama. Semua dikabulkan.
Ketika mereka bercita-cita depan Ka'bah seperti itu di masa remaja, ketika mereka sudah dewasa, semua dikabulkan. Abdullah ibn Zubair pernah jadi khalifah. Di zaman siapa? Di zaman ketika Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah tidak berhasrat berkuasa, meneruskan kekuasaan Yazid. Akhirnya dari Madinah Abdullah bin Zubair mengumumkan baiat. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan berkuasa. Bahkan dia pula yang membunuh Abdullah bin Zubair lewat tangan Hajjaj ibn Yusuf. Kemudian Urwah ibn Zubair, siapa yang tidak kenal Urwah? Seorang ulama besar, antum kalau baca tafsir banyak perkataan Urwah ibn Zubair. Tapi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya cita-citanya, dia tidak mengemukakan cita-cita satu pun di dunia. Tidak ingin menjadi khalifah, tidak pula ingin menjadi ulama, tidak pula ingin menjadi penguasa dan pengusaha. Dia hanya mengatakan atamanna atau tamannaitu an adkhulal jannah. Cita-citaku hanya ingin masuk surga saja. Gitu. Cita-cita ingin masuk surga. 3 sahabat sudah dikabulkan. Tinggal Abdullah ibn Umar. Masalahnya cita-citanya bukan di dunia, tapi di akhirat ingin masuk surga. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu terkenal rajin ibadah. Terutama qiyamul lail, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ada sebabnya. Jadi dia suatu ketika bermimpi, diapit oleh 2 malaikat, dibawa ke neraka. Diperlihatkan kengerian neraka. Maka karena saking ngerinya dia melihat neraka, kemudian dia berdoa kepada Allah dalam mimpinya agar dia bukan termasuk penghuninya. Maka Allah katakan, anta lasta minhum, kamu bukan penghuni neraka. Kemudian Abdullah bin Umar dijauhkan dari neraka. Kemudian ketika hendak dia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah, tidak berjumpa, maka dia berjumpa dengan Hafsah, saudarinya. Kemudian dikatakan, ya Hafsah, semalam aku bermimpi begini. Coba tanyakan kepada Rasulullah. Maka Hafsah istri Rasul akhirnya bercerita tentang mimpinya Abdullah bin Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau seandainya dia mau sholat malam. Dia mendengar perkataan itu, maka sejak itu dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai wafat. Masyarul muslimin yang dimuliakan, kalau soal sedekah jangan tanya. Abdullah bin Umar ini ahli sedekah. Suatu ketika untanya hilang, untanya dicuri orang. Kemudian pencuri dan untanya ada di pasar. Dihabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdullah bin Umar pun datang dengan pembantunya ke pasar. Dan dari kejauhan dia melihat unta dan pencurinya. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Umar kemudian balik lagi. Sehingga pembantunya mengatakan, wahai tuan, untamu di situ. Itu orang yang mencuri untamu tuh. Kenapa kau balik lagi? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, biarkan saja. Aku tidak hendak mengambil unta itu di dunia. Aku hendak mengambil unta itu di akhirat. Kemudian dia pulang. Kira-kira nih, kalau antum punya mobil Avanza lah, curi orang, kemudian tampak pula dijodoh mobil antum sama pencurinya. Kira-kira balik nggak antum? Biarin aja lah, nanti saya ambil di akhirat. Nggak ada ceritanya. Yang adalah perpolisian tuh. Artinya bahwa Abdullah bin Umar sampai seperti itu. Ulanglah, dan jelas-jelas ya, untanya ada di depan dia, pencurinya ada depan dia, tapi dia mengatakan tidak. Biar aku ambil di akhirat unta itu. Bahkan suatu ketika dia membeli seorang budak wanita. Budak wanita ini pula cantik. Akhirnya kemudian dia berhasrat hendak menggauli perempuan itu.
Tapi akhirnya tidak jadi, dan dia pun mengatakan anti hurratun liwajhillah. Kamu saya merdekakan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma paling mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin sampai kepada level albir sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Abdullah bin Umar itu kalau cinta kepada sesuatu langsung diinfakkan. Sampai ketika dia punya pembantu, pembantunya itu kemudian diculik unta-untanya. Jadi dia mengirim seorang pembantu untuk berniaga. Supaya di tengah jalan dirampok itu orang-orangnya. Ya habislah semuanya. Tiba-tiba orang ini kemudian lepas dari ikatan rampok itu, kemudian menghadap Abdullah bin Umar. Kemudian dia minta maaf dan mengatakan, wahai Tuan, unta dan daganganmu dirampok orang. Saya pun dirampok juga. Dan barangnya saja saya juga sama dirampok katanya. Tapi saya bisa lari dan bisa kabur. Kata Abdullah bin Umar, kenapa kau kabur? Kenapa kau kabur dan datang kemari? Kau kan bisa kabur ke tempat lain. Kau tidak perlu datang lagi kemari, tidak mungkin ku cari. Katanya orang ini, wahai Ibnu Umar, tidak. Aku tidak akan meninggalkan diri, bukan aku cinta karena Allah Azza wa Jalla kepadaku. Kata Abdullah bin Umar, Allah, ini bahasa Arab. Betul kau cinta denganku karena Allah? Katanya, pembantunya mengatakan, iya. Kalau begitu, a'taqtuka liwajhillah. Merdekakan karena wajah Allah, pergi kau dari sini. Jadi saking seringnya memerdekakan budak Abdullah bin Umar itu, sampai kata para ulama sejarah 1000 lebih budak pernah dimerdekakan Abdullah bin Umar. 1000 lebih. Bayangkan. Sementara harga budak itu bukan harga biasa, harga besar. Menunjukkan bagaimana ibadahnya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana ilmunya sudah tidak dilakukan lagi karena dia seorang perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Abdullah bin Umar kemudian wafat pada tahun 74 Hijriah, ada mengatakan 73 Hijriah di Mekah. Kemudian Hajjaj ibn Yusuf yang menyolatinya, kemudian dikebumikan di Maqbarah Muhajirin di dekat Tua, dan ada yang mengatakan di tempat lain. Intinya bahwa radhiyallahu anhu wa radu'an. Itulah Abdullah Ibn Umar radhiyallahu an, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Abi Dzar, dari Muadz bin Jabal, dan juga mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ali, dari Bilal, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Hafsah, ya, dari Abi Lubabah al-Ansari, dan banyak sekali guru-gurunya dari kibarus sahabat. Sahabat-sahabat yang sangat mumpuni di zamannya dan lebih tua usianya atau seniornya, dan juga murid-muridnya banyak. Di antaranya Abdullah bin Abbas mengambil hadis dari Abdullah bin Umar. Jabir bin Abdullah mengambil hadis dari Abdullah bin Umar. Abu Salamah ibn Abdurrahman, kemudian Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, termasuk juga Sa'id ibn al-Musayyib, pemimpin para tabi'in, yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah radhiyallahu an, Sa'id ibn Musayyab, itu juga mengambil hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Belum lagi Nafi, Salim, Hamzah, dan banyak sekali sahabat yang di bawahnya yang mengambil hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang kita bahas adalah hadis yang tercantum dalam Arba'in Nawawi pada nomor urut hadis yang ketiga. Buniyal Islam ala khamsi. Dibangun Islam itu di atas 5 pilar.
Di sini ada thariqah mengajar ikhwan. Ada namanya uslub, metode mengajar. Nabi itu biasanya kalau menyebutkan sesuatu yang berbilang, yang ada rinciannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maka Nabi SAW akan menyebut angkanya dulu, baru rinciannya. Begitulah seorang pendidik. Kalau antum menghafalkan anak antum rukun iman, jangan langsung disebutkan nak rukun iman itu 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada malaikat Allah, 3, bukan begitu cara mengajar. Sini nak, rukun iman itu ada 6, simpan 6 di otak. Jadi sebutkan angkanya dulu. Rukun iman ada berapa nak? Ada 6, simpan 6 ini. Baru sudah tersimpan angka 6 ini, baru dirinci sama kita. 1, 2, 3, 4, 5, nah. Begitu teori Nabi SAW kalau mengajar para sahabat, maka disebutkan angkanya dulu, baru kemudian rinciannya. Dan juga ini thariqah Al-Quran. Ingat kita ketika membahas surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah permulaan panggilan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan terus begitu seterusnya. Panggilan Bani Israel di permulaan itu 2 panggilan. Panggilan yang pertama menjelaskan secara global tentang Bani Israel. Panggilan yang kedua menceritakan secara rinci. Artinya Al-Quran mengajarkan, thariqah mengajar, sebutkan globalnya dulu baru rinciannya gitu. Nah, di sini juga sama. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Tempel 5 ini. Supaya mudah diingat. Baru rinciannya apa itu 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ini artinya tauhid. La ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung, miftahul jannah, kuncinya surga. Bahkan kunci orang masuk Islam. Bahkan la ilaha illallah adalah kalimat yang didakwahkan seluruh para nabi dan rasul. Bahkan di akhir zaman tidak ada kalimat yang lebih manfaat kecuali la ilaha illallah. Bagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika Al-Quranul Karim diangkat dalam 1 malam dan tidak ada lagi Al-Quran di permukaan bumi. Ketika Al-Quran kemudian diangkat di dada-dada kaum muslimin sehingga tidak ada satupun yang hafal 1 ayat pun dalam Al-Quran. Tetapi orang-orang tua mereka menghafal kalimat la ilaha illallah. Bukan karena mereka belajar, tapi mereka mendengar nenek moyang mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka pun ikut mengucapkannya. Akhirnya ditanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah la ilaha illallah yang diucapkan oleh umat akhir zaman? Mereka mengucap bukan karena belajar, tapi mereka mengucap karena diucapkan nenek moyang mereka. Mereka mendengar begitu, maka mereka pun mengucap begitu. Apakah la ilaha illallahnya bermanfaat bagi mereka di akhirat, wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, ya tunjihum bila ilaha illallah. Allah selamatkan mereka dengan la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah kalimat luar biasa. Makanya hadis bitaqah itu, hadis kartu sakti, ketika seseorang di dunia tidak pernah beramal soleh, gak pernah sujud, gak pernah ruku, gak pernah sedekah, gak pernah beramal soleh, hidupnya maksiat saja, tapi sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian didatangkan di hadapan Allah, kemudian didatangkan catatannya 99 catatan, kemudian kata Allah, ambil 1 catatanmu, bentangkan di hadapanku. Rupanya 1 catatan saja dibentangkan sejauh mata memandang. Kayak antum beli belanja di mall, kemudian keluar struknya itu dari mesinnya itu, sejauh mata memandang. Berapa banyak barang yang antum ambil tuh?
struknya keluar dulu, sejauh mata memandang. Berarti antum borong sak mal-malnya. Kalau struknya saja sejauh mata memandang gitu ya. Jadi satu sijilat saja itu sejauh mata memandang, artinya itu semua kesalahan dia. 1, 2, 3 kesalahan dia berzina, dia begini, dia begini, dia begini. Sejauh mata memandang. Ini baru 1, belum 98 itu belum dibuka lagi. Baru 1 saja dia. Donlah dia. Karena semua kebaikannya, kejahatannya segitu banyak gitu ya. Jika ketika Allah tawarkan adakah kebaikan, dia mengatakan seandainya pun ada kebaikan, apalah kebaikan itu dengan kejahatan segini banyaknya ya Allah. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kartu saktinya. Kenapa? Karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan kartu sakti, tulisan la ilaha illallah. Kemudian diletakkan di neraca dan 99 dosanya, catatan dosanya diletakkan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah, tasat bihinna la ilaha illallah. Tiba-tiba la ilaha illallah memberatkan timbangan dia. Padahal dia tidak pernah beramal soleh, tapi dia tutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Menunjukkan Islam itu apa? Menggugurkan dosa-dosa sebelum Islam, sebagaimana taubat juga menggugurkan dosa sebelum taubat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian persaksian bahwa Muhammadlah utusan Allah. Arkan rukun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 4. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Yang ketiga, wajtinabu manha anhu wajazar. Yang keempat, wa ala na'bud illa bima syara. Ini disebut arkan rukun beriman kepada Rasulullah. Pertama, membenarkan apapun yang dihabarkan Rasul masuk di akal atau tidak, diketahui hikmahnya atau tidak. Yang jelas Rasul mengatakan sesuatu sami'na wa ata'na. Karena kita harus membenarkan apapun kabar yang dibawa Nabi. Karena terkadang Nabi ini menghabarkan sesuatu yang belum terjadi, atau menghabarkan sesuatu yang di luar nalar manusia, atau menghabarkan sesuatu yang tidak diketahui hikmahnya. Diketahui hikmahnya atau tidak, masuk nalar ataupun tidak masuk nalar, telah terjadi atau belum terjadi, pokoknya kita katakan shadaqna. Kita katakan benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar, berusaha melaksanakan perintah. Tidak ada manusia segesit sahabat ketika menjalankan perintah. Nabi itu kalau memerintahkan sebuah perintah, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Saking herannya Abi Sufyan ketika masih kafir mengatakan, aku loh pernah datang ke Persia, ke Romawi, tapi aku tidak pernah melihat ada sahabat yang mengagungkan nabinya melebihi sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau meludah ditangkap oleh para sahabat, ludahnya diusapkan ke badan. Nabi kalau cukur rambut hampir berperang mengambil rambutnya. Nabi kalau berwudu hampir berperang mengambil bekas air wudunya. Saking mengagungkannya Rasul para sahabat kepada Nabi SAW. Tapi ini khususnya Rasul tentunya ya. Jadi suatu ketika terjadi musim lapar, terpaksalah orang kemudian menyembelih binatang keledai. Keledai itu disembelih yang biasa dipelihara itu. Kadang memang paceklik luar biasa Madinah, terpaksa menyembelih keledai-keledai mereka. Ketika sudah matang siap santap, datang pula perintah Allah haramkan tidak boleh makan keledai pelihara. Dibuang itu keledai-keledai, tinggal makan badan. Artinya bahwa sahabat ini kalau sudah perintah langsung laksanakan. Sebagaimana kalau larangan langsung ditinggalkan. Ketika datang larangan khamr, apa yang terjadi? Sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah mereka sampai banjir lorong-lorong kota Madinah itu. Saking semua sahabat menumpahkan khamr. Sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah, sampai banjir gang-gang itu kota Madinah saking khamr ditumpahkan.
Jadi bagi para sahabat itu tidak ada namanya tadarruj kalau soal meninggalkan perintah, meninggalkan larangan. Oh, tidak bisa lah saya langsung main tinggalkan minum khamr, ya saya akan meninggalkan tapi sedikit-sedikit. Kalau biasa 2 botol, hari ini sebotol, besok setengah botol, besoknya 1 sendok, besoknya kita buang semua botol sendok-sendoknya, kan umpamanya kan? Nah, bisa. Ya. Jadi sahabat tidak ada seperti itu. Kenapa? Kenapa kalau dalam melaksanakan perintah ada istita'ah? Kenapa ketika menjauhi larangan tidak ada istita'ah? Kan Rasul mengatakan, ma amartukum fa'tu bihi mastata'tu wa manahaitukum anhu fajtanibu, kan itu. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kamu. Apapun yang kularang tinggalkan mutlak, tidak ada kalimat semampu kamu. Ada masalah apa antara perintah dan larangan? Karena perintah itu kenapa dilakukan semampu kamu? Karena ada penggantinya. Kamu sholat tidak bisa berdiri, bisa duduk. Sholat dulu semampumu. Kalau sudah diusahakan berdiri tidak mampu, duduk, kan itu ya. Sholat duduk semampumu. Kalau tidak sanggup duduk, baring. Wudu dulu dengan air, cari dulu air semampumu. Kalau tidak ada, ya sudah tayamum. Gitu. Maksudnya ada penggantinya. Tapi larangan tidak ada penggantinya. Kamu jangan minum brandy, oh berarti boleh whisky, nggak ada. Ada ganti-ganti. Kamu tidak boleh makan dosis sekian, oh boleh yang lebih rendah di bawahnya. Nggak ada. Kalau sudah larangan mutlak, makanya tidak ada istita'ah dalam larangan itu. Ada penggantinya masalahnya. Jadi tinggalkan gitu ya. Ini diantaranya juga bicara tentang larangan. Kemudian syarat yang terakhir, wa alla na'bud illa bima syara. Kita tidak boleh menyembah kecuali dengan yang disyariatkan. Kemudian wa iqamis shalah. Yang paling penting setelah syahadatain adalah salat. Karena hukum meninggalkan salat ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sampai tingkat kufur, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan dilihat meninggalkannya. Kalau meninggalkannya ini karena takasul, dia yakin salat wajib tapi karena malas dia meninggalkan, maka sebagian ulama mengatakan tidak kafir tapi fasik. Tapi yang meninggalkan seperti ini pun dilihat juga. Kalau dia lebih banyak meninggalkan salat dari melakukannya, tetap kafir. Man taraka sholata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya hidupnya lebih banyak meninggalkan salat dibandingkan melakukannya, kafir. Yang jadi khilaf itu kalau sekali-kali meninggalkan sholat, tapi dia sering sholat dalam satu hari itu ya 5-4 waktu itu rajin, cuman kadang-kadang yang satu ini entah maghribnya entah duhurnya ini kadang sholat kadang tidak. Tapi yang 4 waktu itu dia sholat, artinya kan lebih banyak sholatnya dibandingkan tidak. Itu yang jadi khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Tapi yang jelas bahwa kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, cukuplah seseorang itu jangan sampai meninggalkan sholat ketika mendengar hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainakumus sholatu faman taraka faqad kafar. Perbedaan kita dengan mereka orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat bisa kufur. Cukup dengan hadis ini menakut-nakuti kita sebenarnya. Karena bagi para ulama ketika bicara tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat, dibunuh karena murtad. Ada juga yang mengatakan tidak dibunuh, tapi dipenjara sampai mati, dipenjara kecuali dia bertobat. Jadi kalau di lingkungan Islam, seperti pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat di hukum pancung sebagai had oleh penguasa. Kecuali Abu Hanifah mengatakan dipenjarakan sampai mati, kecuali dia bertobat. Ya kan? Abu Hanifah mengatakan penjarakan saja, biar dia mati di penjara sampai dia betul-betul tobat. Tetapi 4 mazhab sepakat intinya diberikan hukuman. Dan yang memberikan hukuman tentu bukan seorang ayah, seorang ibu, tetangga, tetapi pemerintah, ya kan? Jadi hukuman-hukuman seperti ini adalah kembali kepada pemerintah Islam.
wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Dan orang yang melaksanakan zakat, zakat ini selalu disebut dengan salat. Selalu disebut dengan salat. Kenapa? Karena kalau cerita ibadah badan pasti bicara salat, tapi kalau bicara tentang ibadah harta pasti zakat. Dan dua-duanya sering disebut. Dan orang yang meninggalkan zakat tetap harus diperangi juga seperti orang yang meninggalkan salat. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika ditanya oleh Umar, "Hei Abu Bakar, kenapa kau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah?" Padahal Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Abu Bakar. Kenapa kau perangi juga? Maka Abu Bakar mengatakan, tetap aku perangi. Kalau mereka menahan zakat, di zaman Rasul mereka zakat, di zamanku tidak ada yang zakat, maka aku tidak akan membedakan orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan zakat. Tetap aku perangi mereka. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar yang tadinya oleh sebagian sahabat tidak disetujui, malah kemudian menjadikan pujian manusia. Islam ini ditolong oleh dua manusia, pertama Abu Bakar, yang kedua Ahmad ibn Hanbal. Abu Bakar di saat manusia murtad dan tidak mau bayar zakat, Abu Bakar perangi itu. Dan di zaman Imam Ahmad ketika terjadi mihnah, orang dipaksa mengucapkan Al-Quran makhluk, hanya satu-satunya yang bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah, dialah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Makanya Islam ditolong di dua manusia. Kalau bukan karena Allah kemudian Abu Bakar, tentu kita sudah jadi orang murtad. Kalau bukan karena Allah kemudian Imam Ahmad, tentu kita jadi Mu'tazilah. Makanya Islam ditolong dua manusia mulia ini, Abu Bakar dan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa hajjil bait, haji. Haji zaman dulu beda dengan haji zaman sekarang ya. Makanya Pak Haji zaman dulu itu lebih berpengaruh. Orang dulu itu pengaruh haji luar biasa. Karismatiknya, segennya, malunya luar biasa. Orang lewat depan Pak Haji aja lemas dulu itu. Ya, karena doanya berkah. Haji zaman dulu kan begitu ya. Iya, karena memang hajinya sulit gitu ya kan. Berbulan-bulan mereka di kapal. Dan rata-rata orang dulu kalau haji sudah tua biasanya. Kenapa? Karena nabung dulu, nyelengi dulu dari masa remaja sampai tua. Baru kemudian setelah punya duit baru berangkat bedah celengan. Kemudian berangkat naik kapal lagi, berbulan-bulan lagi sampai di sana di Jeddah jalan kaki lagi, coba bayangkan. Sehingga banyak yang tidak selamat. Pulang tinggal nama. Nah, makanya yang berhasil pulang itu hajinya itu memang luar biasa, sakral sekali hajinya itu. Kalau kiai ceramah nggak ada hajinya, nggak laku dia dulu tuh. Makanya dibuat KH, kiai haji ya. Kalau hanya kiai saja belum afdal, belum berkah dakwahnya. Kalau sekarang biasa aja haji, artis pun haji, semua haji. Biasa. Haji berapa kali? 1 kali. Kamu dipanggil Pak Haji. Aku 3 kali. Haji, anu. Gitu ya. Detailnya 3 gitu. Intinya bahwa haji adalah salah satu ibadah yang disyariatkan sejak zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dialah yang meletakkan asas tentang ibadah ini. Kemudian dilanjutkan oleh para nabi setelahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga puasa Ramadan sama. Intinya bahwa apakah syahadat, maksudnya tauhid, apakah sholat, apakah zakat, apakah haji, apakah puasa Ramadan, semua agama diperintah. Semua nabi diperintah 5 perkara ini. Semua nabi diperintahkan tauhid. Semua nabi diperintahkan sholat. Semua nabi diperintahkan zakat. Semua nabi diperintahkan haji. Dan semua nabi diperintahkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya bahwa 5 rukun Islam ini semua para nabi diperintahkan. Semua para nabi. Artinya bahwa ini adalah arkan, rukun, betul-betul pondasi tegaknya sebuah agama. Karena semua para nabi diperintahkan tauhid, salat, zakat, puasa dan haji.
Ini diantara faedah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari hadis yang ketiga arba'in nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.